Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, akhir-akhir ini semakin sering muncul kabar tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren. Yang paling heboh kasus Heri Wirawan yang mengaku sebagai pendiri pondok pesantren di Bandung yang memperkosa 12 santri dan baru terungkap setelah bertahun-tahun. Dulu ada kasus penceramah kondang yang digelari Ustadz Sejuta Umat, dilaporkan karena diduga melakukan perkosaan pada salah satu santrinya. Ada kiai di Jombang yang melecehkan santriwati dengan dalih transfer ilmu metafisika. Proses hukumnya terhambat karena tersangka dilindungi massa dan keluarganya. Ada tokoh organisasi keagamaan yang dipercaya sebagai wali oleh penganutnya, pernah ramai diisukan berhubungan dengan seorang wanita di hotel. Beberapa tahun lalu, seorang Habib yang sangat terkenal dan oleh pengikutnya disebut ulama besar, sempat viral karena tersiar rekaman video call dengan seorang wanita. Dan baru saja beberapa hari lalu ada demo menuntut mundur pejabat Kementerian Agama karena dituduh melakukan pelecehan seksual pada beberapa wanita. Di luar pesantren, baru saja ada mantan gubernur yang sedang viral karena dituntut oleh yang mengaku teman wanitanya. Seorang spiritualis yang sangat kondang, Anand Krishna, terpaksa dipenjara karena masalah pelecehan seksual. Juga baru saja ada berita Kapolres yang tertangkap melakukan pelecehan seksual, salah satunya pada anak di bawah umur. Di luar negeri sering juga terungkap kasus, misalnya di gereja Katolik di Prancis pada tahun 2021. Dalam investigasi terindikasi ada 216.000 anak yang dilecehkan oleh 2.900 sampai 3.200 pastor sejak 1950. Di Polandia ada film dokumenter Don't Tell Anyone yang mengungkap pelecehan sistematis oleh pastor. Di Amerika di Keuskupan Baltimore tersiar ada 156 imam yang terlibat pelecehan terhadap lebih dari 600 anak. Dari berbagai peristiwa yang viral di medsos ini, yang unik dan aneh memang yang terjadi pada para tokoh agama, yang sebetulnya setiap saat mendakwahkan moral pada umatnya. Tapi sebagian malah melakukan pelecehan seksual, yang berarti ada kontradiksi antara ajaran dan hasil perilakunya. Apa sebenarnya yang membuat hal itu bisa terjadi? Saya akan mengupasnya dari sisi biologis, neuroscience, dan aspek sosial. Tanpa bermaksud melakukan pembenaran terhadap perilaku perbuatan seksual yang menyimpang, ada aspek biologis gejala itu bisa dijelaskan melalui pengaruh hormon-hormon yang memacu dorongan seksual yang ada pada manusia normal, seperti testosteron. Hormon ini memang dominan ada pada pria, meskipun juga ada pada wanita dalam kadar rendah dan mempengaruhi libido, tapi juga sikap agresivitas dan kepercayaan diri. Studi menunjukkan bahwa pria dengan kadar testosteron tinggi cenderung lebih terdorong dalam mencari kepuasan seksual, bahkan walaupun melalui cara yang tidak etis. Kemudian ada hormon oksitosin yang disebut hormon pendorong rasa cinta, dan vasopresin yang berpengaruh terjalinnya ikatan sosial dan monogami. Jika ada orang dengan kadar vasopresin rendah, bisa jadi akan lebih rentan terhadap perselingkuhan karena kurangnya kemampuan membentuk ikatan dalam jangka panjang. Kemudian dari sisi evolusi reproduksi manusia terutama pria memiliki kecenderungan untuk menyebarkan gen sebanyak mungkin untuk mempertahankan keturunan. Dorongan insting ini mungkin bisa menjelaskan mengapa perselingkuhan atau pelecehan seksual bisa terjadi meskipun bertentangan dengan norma. Dalam studi antropologi telah menunjukkan bahwa pria dengan status sosial tinggi dalam sejarah bisa ditemukan, misal kisah kaisar terakhir Tiongkok, Puyi, mempunyai istri beberapa ratus. Di Turki terkenal ada istana harem yang pada kerajaan Ottoman penghuninya para selir raja. Di Indonesia juga lazim raja punya banyak selir, dan akhirnya anaknya juga puluhan. Ada gen yang namanya gen DRD4. Salah satu jenis dalam gen ini ada yang mendorong perilaku pencarian sensasi atau novelty seeking, termasuk kecenderungan untuk berselingkuh.
orang dengan gen DRD4-TR lebih mungkin terlibat dalam perilaku seksual berisiko. Di otak manusia ada bagian otak yang namanya sistem limbik yang menjadi pusat emosi, hasrat, termasuk dorongan seksual. Jika ada aktivitas berlebihan di area ini, seperti di amigdala, dapat memicu perilaku agresif atau sampai ke pelecehan. Di bagian otak juga ada yang namanya prefrontal cortex, yang tugasnya mengontrol rangsangan, mengambil keputusan rasional, dan melahirkan rasa empati. Pada pelaku pelecehan atau perselingkuhan, biasanya aktivitas prefrontal cortex ini melemah, sehingga sistem limbiklah yang dominan. Contohnya pemimpin yang korup atau tokoh agama yang melecehkan sangat mungkin menunjukkan penurunan fungsi prefrontal cortex ini akibat kekuasaan yang membuat mereka kebal terhadap kontrol diri. Dari otak dikeluarkan juga hormon dopamin yang dilepaskan saat seseorang mengalami kesenangan atau sensasi baru, misalnya saat berselingkuh. Maka perilaku berisiko seperti perselingkuhan atau pelecehan dapat memicu siklus kecanduan dari dopamin, mirip dengan kecanduan narkoba. Pelaku pelecehan seksual banyak didorong oleh pola kecanduan terhadap sensasi menguasai orang lain. Di otak juga ada bagian yang disebut anterior cingulate cortex. Bagian otak ini yang mengurusi jika terjadi konflik moral. Misalnya, para pelaku pelecehan, perselingkuhan sering menggunakan anterior cingulate cortex ini untuk membenarkan tindakan mereka, misalnya dengan memunculkan alasan, saya akan layak dapat ini karena sudah berkorban pada dia, dan sebagainya. Dari aspek budaya, biasanya di masyarakat berlangsung budaya patriarki dan norma gender. Pria diposisikan sebagai pemegang kekuasaan, sementara perempuan dianggap di bawah kendali pria. Apalagi jika seorang pria yang dianggap tokoh panutan, anggapan atau perasaan berkuasa ini bisa menjadi penyebab pelecehan seksual dan sering dimaklumi karena masyarakat enggan menantang figur suci yang dianggap mewakili Tuhan dan membuat kualat. Sebab lain karena perasaan yang disebut toxic masculinity, yaitu konsep kejantanan yang mengaitkan maskulinitas dengan dominasi seksual. Contohnya, di Amerika kasus perselingkuhan politisi kadang dipandang sebagai budaya macho yang menganggap normal karena kekuasaan pria atas wanita. Sebab lain bisa karena di negara dengan norma agama ketat, pembicaraan tentang seksualitas ditekan, sehingga hasrat yang terpendam bisa meledak dalam bentuk pelecehan atau perselingkuhan sembunyi-sembunyi. Contohnya, kasus pelecehan di pesantren mungkin terjadi karena santri tidak mendapat pendidikan seks yang memadai. Sudah lama juga terdengar isu sering ada praktek homoseksual antar santri pria di pesantren karena tidur mereka bareng di satu kamar. Di masyarakat sering ada double standar, lebih memaafkan perselingkuhan pria daripada wanita. Di Turki misalnya, pria yang berselingkuh dianggap wajar, sementara wanita dihukum sosial. Tokoh yang berkuasa, politisi, pemuka agama sering dilindungi oleh jaringan kekuasaan atau hukum. Lalu apa solusinya untuk mengurangi kejadian perbuatan tidak senonoh, perilaku menyimpang dari norma, dan pelecehan seksual itu? Solusinya harus berdasar aspek sains dan budaya juga. Pertama, dengan pendidikan seks yang bersifat holistik, yaitu mengintegrasikan pemahaman biologis, misalnya bagaimana mengelola dorongan hormon seksual dengan dipandu oleh nilai agama dan budaya. Membuat pelatihan pengendalian emosi untuk memperkuat fungsi prefrontal cortex melalui meditasi atau terapi kesadaran. Lalu perlu ada reformasi budaya untuk menghapus norma patriarki dan membuka ruang dialog tentang seksualitas. Dan ada penegakan hukum yang lebih tegas, misalnya sebagai contohnya di Islandia, pelecehan seksual dihukum berat tanpa pandang status pelaku. Pelecehan seksual oleh tokoh agama bukan sekedar pelanggaran individu, tetapi juga kegagalan sistemik dalam kontrol kekuasaan, budaya pengkultusan seorang tokoh,
dan kurangnya perlindungan korban. Meski ajaran agama melarang, faktor psikologis, neuroscience, dan sosiokultural menjelaskan mengapa hal ini terus terjadi di berbagai belahan dunia.